apa-apa tentang Indonesia. Beritahukan kepada generasi muda di sekitarmu, di kampung kamu tahu ini loh Indonesiamu, kamu harus bangga. Jangan kamu rusak bangsa ini. Kalau ada orang yang lebih tua karena dia tidak berpendidikan dan tidak tahu dan dia kemakan, kamu harus berani tampil walaupun itu orang tua, tapi dengan tutur kata yang benar. Jangan kamu membiarkan keadaan kamu di rumah, apalagi sekarang kesempatan pandemi yang luar biasa. Maka tuntutan akan pengabdian masyarakat itu sangat penting. Bagaimana kamu bisa mengemukakan itu semua kepada masyarakat kalau dalam jiwa kamu nggak kenal itu Pancasila, nggak kenal itu Sumpah Pemuda, apalagi Indonesia Raya. Seorang menteri semacam menterinya Partai Demokrat dulu, siapa tuh yang suruh nyanyi Indonesia Raya aja salah, kan malu tuh menteri coba. Itu karena dia menganggap remeh. Jadi SBY kan ada menterinya itu, yang menteri olahraga itu siapa? Kraton, itu Solo. Suruh nyanyi Indonesia, dia ngambil nyanyi Indonesia Raya, tapi nyebut Pancasila aja keliru. Lah ini kan saya jadi bingung. Itu pejabat, itu udah lulus sarjana, sekolah di luar negeri, mungkin dokter. Karena kamu menganggap remeh. Itu kan ece-ece, itu nggak penting, itu nggak keluar, nggak mempengaruhi gelar kesarjanaannya, kesarjanaan saya. Siapa bilang? Saya yang punya titel sederet aja malu kalau saya salah menyebut aja. Saya sama teman-teman grup saya itu juga gitu. Saya teman segrup loh. Berarti ada pejabat kan? Ada pejabatnya. Ada yang mantan menteri, mantan Polda. Saya ngomong terus terang. Di usia-usia saya kan semua mantan. Saya kemukakan, jangan seenaknya aja kamu, kalau kamu makin tua terus kamu akhirnya lupa, ya itu buat apa kamu tinggal di Indonesia? Membekali diri dengan pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, memperkuat jati diri sebagai suatu bangsa. Jati diri kamu sebagai bangsa ini, lo aku, anak muda Indonesia. Penguatan nilai etik dan nasionalisme generasi muda pada anak bangsa. Gua nggak rela kalau lu jelek-jelekin Indonesia. Darah gue adalah lahir di Indonesia. Gue tumbuh dan berkembang di Indonesia, dan gue nanti calon pegawai pemerintah Republik Indonesia. Jadi kalau lo jelek-jelekin Indonesia, apa pasalnya? Tanamkan semangat itu. Jadi kamu nanti tidak akan terpengaruh oleh bentuk-bentuk yang mempengaruhi kamu untuk menyeleweng. Misalnya kamu diundang pengajian yang di situ isinya cuma narasi kebencian kepada pemerintah. Buat apa? Kamu boleh tanya nih. Ini pengajian yang ingin mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ingin membongkar-bongkar? Dan kamu harus berpikir subjektif sekaligus objektif. Dalam kesubjektifan cara berpikir harus objektif. Kalau kamu melihat dalam perjalanan kamu nanti sesudah ini ada juga presiden yang gila-gilaan membangun infrastruktur, kamu ya puji. Kamu kan hidup sudah mulai zaman SBY. 10 tahun yang lalu kamu mengikuti zaman SBY, kamu melihat perbandingan. Sebelum SBY kamu juga udah, karena kamu udah lahir. Tapi cara berpikir kamu dimulai sesudah kamu mulai memikirkan adalah SBY. Kamu melihat sekarang perbandingannya. Nah nanti kalau ada lagi presiden ya kamu puji. Ya memang itu harusnya. Semua itu berkesinambungan, bukan berhenti malah. Ya. Pengambilan peran dalam pengentasan kemiskinan dan dunia pendidikan. Apakah bisa saya Pak Gatot mengentaskan kemiskinan? Kenapa enggak? Kemiskinan itu adalah bagian daripada kelemahan pendidikan. Karena orang tidak terdidik maka jadi miskin. Coba kamu perhatikan, orang-orang yang miskin yang malas itu karena dia, kamu tanya masa lalunya, oh iya saya dulu malas sekolah, saya dulu bapak saya sekolah saya nggak mau. Pasti itu alasannya. Atau saya sekolah nggak bener, malas-malasan. Rata-rata kemiskinan itu muncul dari akibat adanya pendidikan yang kurang. Kalau orang tidak dimasuki dunia pendidikan secara nalar, cara berpikirnya nggak benar, maka akhirnya emosi. Nah kelompok-kelompok inilah yang gampang sekali dihasut. Ya, kelompok-kelompok inilah kalau sekedar diberi sedikit uang udah demo.
Atau kelompok itu yang beliau sedikit uang, kamu sudah ngikuti. Saya kalau mengumpulkan kelompok itu gampang, kumpulkan aja terus di rumah saya bakar mereka semangatnya. Tapi apakah itu yang menjadi permasalahan? Tidak, ya, bukan itu, bukan seperti itu hal-hal yang seharusnya menjadi. Jadi untuk menerapkan saya harus menerima, menguasai, menyelami, memahami mata kuliah pendidikan Pancasila. Kamu harus mendalami. Di samping menguasai dan memahami suatu ideologi, kamu juga diharapkan memberi orientasi, ajas yang normatif. Kamu lihat apa sih sebenarnya Pancasila ini? Apa rahasia di balik ketuhanan yang Maha Esa? Apa rahasia di balik kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah ketika saya mempelajari hukum pertanahan, kamu kan mempelajari hukum pertanahan. Ketika aku mengajari hukum pertanahan, apakah undang-undang pertanahan ini sudah sesuai dengan sila-sila Pancasila? Apa itu yang namanya agendum? Apa itu namanya agendum perponding? Saya sangat menguasai betul tentang masalah pertanahan. Hanya saya belum berapa kali gimana Pak Gatot nanti kalau ngajar pertanahan? Oh boleh aja silakan. Orang saya sering ada beberapa kasus pertanahan, saya sering main. Jadi saya tahu prakteknya. Bagaimana BPN itu mengelola pertanahan? Apa sudah benar? Bagaimana terjadinya penyerobotan pertanahan? Lalu apakah aset? Nah, ketika kamu sudah masuk ke dalam aset, terutama orang-orang penilai PBB, ya, ketika masuk aset, apakah sudah benar aset kita ini diaturnya? Apakah sudah sesuai dengan sila keempat, kerakyatan, sesuai demokrasi, dan menuju kepada sila kelima? Ketika kamu berbicara tentang pajak, apakah perhitungan pajak kita, cara perhitungan pajak kita ini sudah adil? Ada nggak kemungkinan pajak ini dikemplang? Coba. Apakah penerapan daripada perhitungan pajak, pengenaan pajak kepada semua orang ini sesuai dengan sila-sila Pancasila? Saya bilang nggak ada. Kalau memang nggak sesuai, kenapa aku nggak berani protes? Kalau dalam suatu rapat nanti kamu lama-lama meningkat menjadi seorang pejabat, kamu melihat kelemahan itu, ya kamu harus berani protes. Kenapa nggak penarikan pajak itu nggak dibuat pakai formulir yang selembar aja udah selesai cepat? Toh orang-orang yang dihadapi setiap saat, tiap tahun ya itu juga. Tinggal dia lapor kalau memang perusahaan itu tidak ada kegiatan, udah selesai. Nggak bertele-tele, bayangkan pajak itu apalagi akhir tahun ini nanti saya harus ngisi tanda tangan pajak ini yang segini berapa lembar dibaca gini yang setiap tahun itu rutin saya lakukan. Loh, apakah data saya nggak ada di pajak? Kira-kira data saya ada nggak di sana? Kalau saya berusaha dari tahun 94, 95 saya punya data nggak di kantor pajak? Ada nggak data saya? Saya tanya. Hah? Ada nggak data saya? Atau hilang data saya? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Data saya hilang nggak? Data saya ini tersimpan nggak di kantor pajak? Pajak yang kemarin, pajak yang lalu, pajak ini ada nggak disimpan di kantor pajak? Ada nih, Mbak. Hah? Jangan bilang ada, mungkin dong. Ya tersimpan sejak pertama kali saya daftar sebagai wajib pajak kan semua dari situ sudah saya tersimpan filenya. Jadi kalau filenya nggak ada, saya tuntut itu. Berarti Anda nggak benar kerjanya. Ngapain aja Anda dibayar oleh negara nggak? Lalu saya begitu kalau saya tanya sekarang file, apakah benar saya ngemplang pajak? Coba buka pajak saya tahun 2017 misalnya. Kamu harus langsung bisa jawab. Oh sebentar Pak, ayo Pak, saya buka ini. Oh iya Pak, ini Pak data pajak ada. Kalau nggak ada berarti Anda bohong. Anda adalah brengsek. Berarti kantor pajak brengsek. Di Belanda itu dari mulai orang lahir sudah punya datanya. Dan ngapain diulang-ulang terus tiap tahun saya harus mengisi ulang. Tinggal mengisi aja ada keuntungan nggak? Bapak ada keuntungan bayangkan setiap bulan tanggal 15 saya lapor, ada kegiatan nggak?
supaya ngangsur nanti tahunan pajak. Nah ini berarti kan nggak Pancasilais kalau gitu. Gimana Anda berpikir tentang kemanusiaan? Anda nggak menghargai saya sebagai manusia. Anda nggak menghargai saya sebagai warga negara yang ngasih duit ke negara. Karena data saya tiba-tiba nggak ada. Harusnya begitu saya bayar pajak kan tanya, Bapak namanya siapa Pak? Ini kartu saya, langsung buka komputer. Oh ini Gatot Ispantoro, ini. Ya Pak, ada perubahan Pak. Ada perubahan susunan direksi, ada perubahan ini. Hari ini berapa laporan Bapak keuangan? Oh iya Pak, set nggak sampai setengah jam. Ngurus. Langsung di print, ini tanda bukti bahwa Bapak bayar pajak untuk tahun ini. Apa Pak yang dibayar Pak? Apa gini. Cukup selembar. Saya datang buat laporan tentang ini keuntungan saya hari ini gini. Diulang lagi pembukuannya, dilihat semua gitu. Ditotal semua sampai berderet-deret, apalagi kalau bulan-bulan Maret, bulan Februari, Maret, berderet-deret sampai tenda dibuka. Buat saya nggak praktis banget gitu loh. Kok nggak ada sih yang sistem? Lah kamu SIM itu aja cuma saya, apa bedanya dengan pajak? SIM itu cuma Anda memperpanjang udah selesai. Tiap tahun. Lah pajak kan saya juga tiap tahun. Masa harus dibuka nama Bapak siapa, nomornya ini. Ampun Mas, bolak-balik jengkel, gua harus menerangkan nomor NPWP saya, ini itu, perusahaan saya keuntungannya begitu. Kekayaan berapa terakhir tahun kemarin Mas? Sampai kan udah bisa lihat posisi tahun saya kemarin gimana, saya untung atau rugi. Tahun 2019 kemarin kan ada nggak datanya, arsipnya nggak? Saya yakin jangan-jangan udah nggak ada. Kalau nggak ada bisa saya tuntut. Berarti Anda sudah menghilangkan dokumen saya. Secara hukum Anda bisa saya tuntut. Orang pajak. Tapi pernah nggak itu diajarkan? Mohon maaf, saya nggak ingin ngeritik dosen lain. Pernah nggak itu diberitahu oleh kalian sama dosen-dosen lain bahwa betapa pentingnya data ini? Bukan sekedar teori cara ngitung, cara ngisi itu bukan. Tapi bahwa data ini adalah penting, yang kalian pikirkan ketika pelajaran pajak itu bukan soal sekedar uang masuk ke negara, tapi bagaimana kenyamanan daripada wajib pajak yang memberi uang pada negara. Jadi bukan persoalan kalian ahli ngitung akuntan, ngitung perhitungan uang-uang, itu bukan masalah itu, tapi bagaimana kalian bisa memberi kenyamanan kepada wajib pajak untuk datang dan kalian tersenyum, wajib pajak juga senang. Aduh tersenyum Mbak, saya senang Mbak, saya dapat senyum Anda yang manis gitu. Jangan kalian dapat cuma di situ adanya deretan konter-konter tuh orang yang sibuk, kemudian kita naik ke atas di meja pada sibuk ngitung-ngitung, nggak ada senyum sama sekali. Apa ini kantornya? Lu ngapain aja kamu selama ini, pengarsipannya di mana? Udah dibagi per zona. Tinggal ngomong aja, Bapak ini buka komputer datanya. Oh ini Bapak, oh Pak Gatot ya, Pak Gatot. Tadi tinggalnya di sini, Bapak pernah tinggal di sini, pindah ke sini. Anda sudah tahu dari komputer data itu aja. Bahwa kalau itu tidak ada, berarti saya bertanya, mungkin saya bisa protes sama Bu Sri Mulyani, pegawai Anda brengsek. Itu tinggal ngomong gitu aja kan. Pegawai Anda itu ngapain aja kerjanya? Untuk ngarsipkan gitu aja nggak bisa. Buat apa Anda bikin sekolah yang modern, gagah, berkualitas, yang lulus dari situ ya? Mereka tuh nggak ngerti apa-apa, nggak diajar untuk pengarsipan gitu, buat apa? Anda udah lihat nomor NPWP saya segitu, kecuali kalau saya kemudian meninggal, wajib pajak saya mengambil tahu Bapak Gatot sudah nggak ada, titik. Jangan terus orang meninggal dikenakan wajib pajak terus. Jadi di sini akan ketahuan. Kenapa? Akhirnya Pak, orang tuh senang bayar pajak. Karena akibat dari sistem birokrasi yang ruwet inilah yang mengakibatkan munculnya kejahatan pajak. Orang jadi jengkel, orang jadi mangkel, akhirnya membuat cara bagaimana saya bikin tulisan yang praktis saja tentang laporan pajak. Daripada saya ngisi road-road, ya udah bayar orang aja udah berapa. Pak, begini. Nah, ini akhirnya menimbulkan kong kali kong dengan pegawai pajak.
Makanya dari dulu selalu jadi fenomena, oh enak kalau kerja di bea cukai, oh enak kalau pajak gampang bisa ngemplang gitu. Pernah nggak kamu dengar ini dari dosen kamu? Ada nggak dosen yang berani jujur ngomong gitu? Berarti kamu cuma diajari cara ngitung, tapi bukan filosofi kamu mendapatkan hitungan itu. Filosofi itu yang penting. Kalau kamu dihitung cara ngitung, maka akhirnya kamu bisa berhitung, akhirnya bisa menambah, mengurang, mengalihkan, dan ini bisa saya permainkan. Tapi ketika kamu diajari roh daripada hitungan pajak itu, maka kamu berpikir positif tentang kebenaran. Inilah bagian dari kamu mempraktekkan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kamu berpikir jujur sesuai dengan Pancasila. Siapa bilang Pancasila nggak ada kaitannya dengan ilmu pajak? Siapa bilang Pancasila tidak ada kaitannya dengan ilmu akunting kamu? Kamu coba dijejeli sama aja saya waktu teknik, diajari betapa ilmu-ilmu yang ruwet, yaitu tentang matematika, tentang fisika, kimia, semuanya masuk. Sama aja kamu hitung-hitungan akuntan. Begini-begini untuk jadi apa? Untuk bisa ngakali lewat hitungan-hitungan itu. Rumus itu bisa dibuat sederhana, sekarang sudah dibuat aja di komputer. Saya sudah buat rumusan sendiri sampai orang-orang admin itu bingung. Saya senangnya kalau dapat laporan dari Pak Gatot, itu omongannya mereka loh ya, sendiri. Yang sekarang udah ganti orang pun ngomong itu. Saya senangnya kalau dapat laporan nilai ujian dari Pak Gatot, nilai itu udah matang. Banyak dosen yang tanya, gimana sih isinya ini. Bahkan dosen yang lama sekalipun. Saya sudah matang dalam rumus Excel, di situ sudah ada rumusnya. Kalau misalnya komposisi UTS itu adalah 30%, UAS 30%, aktivitas sama dengan 40% terdiri dari ini, absen, ini, sekian persen. Saya udah jadi ada rumusnya, Mas. Sudah langsung buat rumusnya. Jadi kalau saya memasukkan nilai itu, di samping nilai ujiannya saya masukkan langsung di situ, langsung nilai dalam Excel itu saya kirim ke admin. Dan saya biasanya duluan. Ya. Makanya adminnya tuh seneng, wah di portal kan udah langsung jadi rumus. Tolong dicek, ini saya juga punya rumus. Baru dia ngomong, udah Pak Gatot sama, bagus. Pak Gatot dari mana? Ya hitung Mas. Itu gunanya saya kuliah dulu, aku diajari tentang statistik, tentang matematik. Rumus dari 30% daripada nilai UTS itu berapa kalau kamu dapat 80? Coba. Kalau aktivitas kamu berapa hitungannya? Makanya kemarin saya kritik yang namanya aktivitas, yang namanya tugas itu nggak ada nilai 100. Ada nggak kamu tulisan nilainya 100? Nilai itu harus punya terukur. Maka saya tentukan, bisa aja itu paling tinggi dibuat aja angka 90 atau 86. Nggak ada pengamatan pribadi kamu, terus kamu diamati, terus nilai kamu dapat 100, itu sempurna banget kamu. Gimana ngukur sikap kamu coba? Sehingga kamu dapat 100 itu gimana? Sekarang saya tanya, kalau ada dosen yang mengukur sikap kamu, saya memberi nilainya begitu, Pak Gatot, kan nilai dari 0 sampai 100, dia bagus kok sama saya nilai 100, hebat banget. Tahu nggak, ada nilai 100 itu nilai yang sempurna banget untuk seorang manusia. Nabi aja belum tentu 100 di mata Tuhan. Coba, gimana Anda? Jadi saya selalu memberikan pada mereka, harus ada parameternya, Mas, gitu, kalau sama-sama dosen. Walaupun dosen muda, dosen tua gitu, begini Pak, harus ada parameternya. Kuis itu juga nggak mungkin 100, semua 100. Ujian itu baru ketahuan kamu kalau ujiannya itu esai gimana kamu nilainya. 100 nilai esai. Gimana? Kalau nilai tambah-tambahan yang konkret 3 tambah 7 itu kamu kasih nilai tambah-tambahan itu konkret. Salah satu dapat 9 kalau 10 soal. Itu jelas parameternya. Tapi kalau esai ada 4 esai itu Pak Gatot, poinnya di situ 70 karena dia pinter, Pak bagus, dia semua kasih 170. saya ketawa bingungnya gitu, gimana dia menulis. Ada nggak skripsi yang nilainya 100?
sepinter-pinternya, makanya nilai paling A itu nilai adalah 80 di atas A. Itu kan itu tuh parameternya itu. Jadi bagaimana? Saya selalu objektif kalau memberikan nilai. Saya bisa nolong. Saya memberi nilai bukan hasil yang kamu peroleh. Saya melihat nama kamu ini, aktivitas kamu. Saya melihat dari muka kamu begini, makanya saya harapkan supaya semua ini masuk dalam foto saya banyak foto-foto itu. Nah, di sini inilah yang penting bagi saya ya. Inilah memperolehkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kamu belajar akunting juga berpikirlah tentang Pancasila. Jangan kamu nanti belajar akunting udah tahu dihitung cara hitung-hitungannya, terus yang ada dalam pikiranmu gimana ngemplang dengan hitungan. Ya, kalau berpikir kamu begitu ya udah. Bagaimana saya berpikir supaya minyak yang mengalir ke separator ini bisa saya kurangi. Coba. Saya mengajar ilmu dinamika itu rumitnya kayak gimana coba. Ya. Saya mengerti gimana minyak itu kalau mengalir dari sana ke sini pasti ada penyusutan karena ada gesekan dengan ini. Makanya saya hitung, oh ini gesekan kalau gitu di sini saya kurangin gitu, nanti laporannya harus bilang segini gitu. Itu berarti namanya kamu pinter nih, kepinter dan keblinger itu namanya. Jadi kamu manfaatkan kepintaran kamu untuk menipu. Inilah kamu kurang nilai-nilai apa? Pengembangan kepribadian. Maka seharusnya nggak peduli dosen akuntan, dosen pertanahan, ya. Terus dosen apa lagi? Penilaian aset negara. Dosen apa lagi? Yang kira-kira menurut kamu ribet selain akuntan sama itu? Apa? Dosen apa kira-kira? Itu harus memasukkan nilai-nilai Pancasila. Kamu saya ajari bagaimana ngitung rumit ini. Ini loh perhitungannya kayak gini, rahasia rumusnya begini-begini. Tapi, nah itu harus dosennya harus ngomong gitu. Jangan kamu gunakan ini untuk keuntungan kamu. Jadi semua dosen, jadi nggak gampang. Kalau orang bilang, dosen Pancasila kan paling teori aja, begini-begini. Siapa bilang, Mas? Saya juga tahu kok hitungan akuntan. Jadi kalau hitung-hitungan ngemplang-ngemplangan gitu, nanti kalau saya bongkar malah nggak enak gitu loh. Jadi bukan berarti sesederhana itu, ya. Bagaimana kamu menguasai ilmu akuntan di luar kepala, nilai kamu A. Nilai kamu A. Penyusunan budgeting nilai kamu A. Tapi kelakuanmu minus. Terus kamu nilai-nilai pengembangan kepribadian kamu, etika Israelno, nggak penting itu. Yang penting adalah saya dapat nilai A dan nilai saya lulus dari STAN adalah terbaik. Kumlot. Saya udah bilang berkali-kali, pertempuran yang sebenarnya adalah di masyarakat. Kamu pinter nggak? Banyak teman-teman saya bilang, yang di perguruan tinggi, kamu boleh nganggap diri kamu pinter. Nanti kita kalau lulus kita lihat. Ternyata kamu menguasai ilmu minyak, bagaimana menghitung pergerakan minyak dengan segala rumus yang diferensial integral yang hebat itu kamu kuasai dengan baik. Bagaimana pergeseran benda kental kayak minyak mengalir melalui pipa dari titik A ke titik B, ini pasti mengalami penyusutan karena dia panas. Kalau dihitung detail gini, akhirnya kalau kamu berapa panjang ini, kalau di sini saya sedot sedikit sekian barel aja saya simpan disedot untuk akhirnya saya jual secara gelap. Maka hitung-hitungannya gimana sampai di sana. Kamu menguasai secara matematik, kamu hebat, mahasiswa yang jenius. Tapi kamu gunakan untuk itu, namanya maling. Jadi kamu sebenarnya derajat kamu nggak lebih daripada maling, walaupun kamu lulus cum laude. Walaupun sempurna nilai kamu, semua nilai kamu adalah A semua. Tapi sebenarnya nilai A itu kamu gunakan untuk ngemplang tadi.
Jadi apa artinya kalau akhirnya kamu masuk jeruji besi? Wah, si ini jenius loh, pinter loh, pinter. Siapa bilang enggak? Ngerti saya, hafalan. Wah, kalau matematik nilainya mesti begini semua. A semua. Tapi buntut-buntutnya ya sekarang ada di dalam penjara. Udah saya bilang, prak gitu aja. Aku diwisuda dengan dapat penghargaan yang paling tinggi nilai ini. Tapi sebenarnya dalam hatimu sudah berpikir, inilah kesalahan pertama. Gimana kamu mempertahankan nilai-nilai penerapan Pancasila. Tapi kamu sederhana cara berpikir kamu nggak perlu sebagai anak yang saya harus jenius. Tapi saya biasa, tapi saya menerapkan ilmu saya benar. Setiap saya pulang, saya kalau libur pulang ke desa ngajari anak muda tentang penerapan implementasi nilai Pancasila, bagaimana kamu memikirkan negara kamu, bagaimana kamu berpikir tentang ketahanan pangan, bagaimana kamu menciptakan kesuburan untuk negara dan bangsa ini, saya ajari kamu. Ini loh caranya. Kamu libur cuma 2 minggu, tapi waktumu 2 minggu di kampung, di desa itu kamu sudah menciptakan generasi-generasi yang melek. Maka kamu akan menjadi pembicaraan yang hebat di antara orang-orang itu. Hebat itu. Apa si Anissa, si Jaim, si Siti, si Safan, atau si Graita, Dinda. Wah, hebat ya. Dia menularkan ke kita ilmu bagaimana hidup yang baik. Padahal kamu akunting. Tapi kamu menilaikan nilai-nilai kehidupan itu. Ya. Jadi jangan saya terangkan di sini. Ini kamu bisa baca. Slide itu bisa baca. Tapi ada beberapa slide yang luar biasa. Ini saya dulu ya. Apalagi dengan berkaitan dengan kreativitas. Jadi yang kamu ciptakan itu adalah kreativitas sebenarnya. Tapi bukan kreativitas yang negatif. Kreativitas bagaimana saya ngitung-ngitung pajak ini supaya saya jangan pelang. Bukan. Kreativitas bagaimana kamu bisa menciptakan dari hitungan yang sederhana. Oh iya Pak, cukup selembar ini aja Pak. Nggak usah Bapak buat ngisi-ngisi yang aneh-aneh. Ciptakan kreativitas yang demikian. Membangkitkan kreativitas atas dasar pengembangan pola pikir. Kamu diajari dari mulai masuk sampai terakhir itu dikembangkan pola pikir kamu untuk berpikir praktis, efisien, efektif. Bukan semakin bertele-tele. Jadi kalau bayar pajak aja sekarang masih ngantri dan bertele-tele, buat saya jadi pertanyaan. Aku sekarang udah umur 60, masuk 68. Bayar pajak udah berapa puluh tahun saya sih. Separuh umur saya 39. Oh jauh sebelum itu saya udah bayar pajak. Mulai kerja 26, 27 saya udah bayar pajak. Masih tetap antri aja. Berarti nggak efisien, nggak efektif. Ada yang perlu dirombak. Kurikulum di stand harus dirombak. Tapi kalau saya ngomong begini, dalam pertemuan dosen bisa maki-maki semua dosen ke saya. Wah itu jadi karena apa? Mereka udah terbiasa dengan zona nyaman. Ya. Kreativitas bersentuhan dalam kaitannya dengan kebutuhan mendasar kehidupan masyarakat. Kreativitas bersumber pada nilai kehidupan dan kebutuhan yang bersifat universal. Tidak menyimpang atau merusak kearifan lokal yang ada. Senantiasa berpegang pada nilai-nilai ketuhanan dan agama yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Kalau kamu mengaku sebagai seorang beragama, menekuni agama, keluarga kamu muslim, atau semua keluarga kamu udah haji termasuk kamu, tapi kamu nggak bisa memberi nilai tambah bagi lingkunganmu, maka buat saya ini nol. Saya tidak memberi kamu nilai C aja, tidak, langsung E. Makanya berkali-kali saya katakan pada kalian, kalau kalian beragama, saya sholat 2 tadi. Selalu sebelum saya mulai kuliah, saya perlukan dulu untuk sholat 2. Oke? Nomor rakaat. Dalam setiap sholat itu, kalau kamu hanya memikirkan doa untuk kamu, untuk keluargamu, toh, kamu itu hidup nggak sendiri. Kapan kamu memikirkan orang lain?
Kalau kamu susah dalam pakai bahasa Arab, dalam sujud yang keberapa atau pada saat itu kamu duduk doakan dalam sholat itu. Tambahkan dalam bacaan itu nggak ada yang bilang murtad, nggak ada yang bilang salah. Tambahkan dalam bacaan, doakan untuk sesama manusia ini. Ciptakan kalau kamu di desa Wonorejo atau apa, ya Allah, semoga masyarakat Wonorejo ini terkenal dengan kerukunannya. Doakan mereka dalam kehidupan yang damai, Tuhan. Saling menghargai, walaupun mereka berlainan keyakinan. Masukkan doa itu dalam sholat Anda. Jangan hanya saudara hanya memikirkan, semoga Tuhan saya segera dapat lulus dengan nilai yang baik dan mendapat tempat yang layak. Jangan diterusin, tempat yang layak di sisimu, ya nggak enak, ya kan? Ya, jadi tempat yang layak, gitu ya. Semoga keluarga saya semakin makmur, bapak saya hidupnya tidak susah sesudah pensiun, gitu. Kamu pikirkan ya kamu aja terus piye, ya? Sesudah tiba-tiba besok saya dapat rezeki sehingga bapak saya juga segera beli mobil sehingga hari tuanya adalah terjamin, segera dapat deposito yang mendadak. Itu gimana kamu hanya berpikir tentang keluarga kamu tok? Anak cucu saya kemudian kapan kamu berpikir keluar untuk negara dan bangsa ini? Pernah nggak terpikir di akhir sujud itu terus kamu memikirkan, ya Allah, bila Indonesia ini kenyamanan, ketentraman, sehingga kami senang bangsa Indonesia. Pernah nggak kamu memikirkan gitu dalam setiap sholat? Itu kenapa saya nularkan kepada kamu, karena kamu adalah murid saya. Saya tidak perlu disebut kiai, saya tidak perlu disebut ulama, tapi saya akan menularkan orang kalau selalu berdoa gitu. Doa saya selalu saya akhiri dengan, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kesempatan untuk selalu dapat memberikan yang terbaik bagi diriku, untukmu, untuk sesama manusia, bangsa dan negara ini. Setelah kemudian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga saya berharap begitu juga bagi mereka yang kaum Nasrani, Hindu, Buddha. Jangan kamu hanya berbuat ya yang bidiwase, doakan semua saya gini. Terakhir doa tanamkan, ya Allah, ya Tuhanku, berilah bangsa dan negara ini kedamaian. Jangan hanya ego dengan diri kamu, mendoakan diri kamu selesai. Makanya nggak maju-maju. Pernah nggak kamu mendoakan supaya pandemi ini cepat berakhir? Berapa kekuatan dari sebuah doa? Kalau 200 bangsa Indonesia duduk tefakkur 1 jam atau 10 menit aja, hari ini semua kegiatan berhenti, 10 menit orang duduk berdoa, mohon kepada Tuhan supaya pandemi berakhir. Luar biasa kekuatan doanya. Lalu bagaimana konkretnya nih, katakanlah. Bagaimana konkretnya bentuk pengabdian itu? Ini saya katakan, ini hasil eksperimen penelitian pribadi penyaji saya. Untuk kemudian nantinya diaplikasikan untuk pengabdian kepada masyarakat dalam wujud apa? Menciptakan tanaman padi di organik. Saya bukan sarjana pertanian. Aku rawong desa yang ngerti pertanian, saya dari kecil di kota. Saya tidak tahu yang namanya sawah. Bahkan kecilnya dulu bedakan antara sapi sama kebo aja bingung. Ya kan? Apa mana ono banteng. Kambing domba itu piye bedake? Kadang-kala keliru yang namanya bebek mana angsa mana. Coba, ini karena saya tinggal di kota, bayangin saya lahir di Surabaya, pindah ke Jakarta. Baru di Jogja, di belakang rumah saya ada sawah. Di belakang rumah simbah saya, kebetulan saya jaga rumah simbah. Padahal itu di pinggiran Jogja, persis, kota Jogja, dulunya gede itu. Belakang rumah saya itu ada kuburan. Terus ada lagi deretan rumah saya itu kuburan tanah milik kakek saya yang diwakafkan untuk jadi kuburan. Terus ada sawah, bayangin rumah segitu gedenya, jaraknya dari belakang rumah ke kuburan ya memang
nggak deket, nggak segi, cuma 10 meter itu ada berapa itu, ada 20 meter atau 30 meter. Lu bayangin kamu tinggal belakangnya kuburan. Orang aku bengi itu sering ke sana ke antara jarak antara dari halaman depan sampai sana mungkin 50 meter ke lapangan sepak bola mungkin sampai ke pojok kuburan. Kuburannya nggak ada pagernya, cuma pagernya sama bambu. Bambu, tanaman bambu. Jadi kamu bisa melewat kuburan itu loncat dari halaman rumah saya bisa. Di Jogja itu. Oh, rumahnya gede sendiri ya Pak. Orang-orang pada mikir gitu, Haris kamu ini kalau ada sutradara film dari Jakarta melihat rumah kamu bisa jadi adegan film horor di sini. Rumah kayak semi pendopo, ada kayu, ada itu kan serem banget gitu loh. Mana ada bagian dapurnya masih pakai kayu gitu kan apa enggak? Kalau malam hujan, waduh rintik-rintik gitu, waduh di sana soroh gitu loh. Dulu ada seorang yang mau nakut-nakutin saya. Jadi kebetulan di rumah, terus di sini ada lorong, sini rumah om saya, ini lorong ke belakangan terus ke kuburan. Saya ngambil jendela depan gitu loh. Di jendela depan ini yang terbuka halaman depan gitu. Ada anak-anak mungkin pakai pakaian apa gitu, nakut-nakutin gitu loh. Kayak nanti pakai suara apa gitu kan ya. Saya tahu ini. Saya keluar lewat pintu belakang, dapur, ya kan. Ini kan lorong. Saya cuma pakai sarung gini aja. Lalu saya pakai kain putih buat sarung gitu. Dari lorong arah kuburan itu kecil gitu. Padahal lewat sini ini kan jendela saya gitu. Dia masih, gitu ya, dikit-dikit keluar saya dari lorong ini. Wah, dia lihat dia yang lari, bukan saya. Sering orang nakut-nakutin, gantian oleh saya takutin. Ya. Nah ini, gimana kita menciptakan tanaman organik? Padi organik. Padi organik sehat, mahal. Gampang pemeliharaannya. Saya eksperimenkan di halaman belakang rumah saya. Bayangkan di kota Ciputat, kota Jakarta lah, selatan Jakarta, di perumahan modern seperti Bali View, Pak Gatot punya sawah. Berapa luas tanahnya? Saya punya sawah 2 petak. 1 petak ukuran 2x2, yang 1 3x2, 10 meter. Sekaya kan saya punya sawah. Sawah 10 meter, 2 petak. Jadi nggak penting kamu pamer tanahmu beribu-ribu meter, yang penting adalah niat kamu bagaimana menciptakan tanaman padi di ember. Loh, apa gunanya Pak Gatot? Untuk menciptakan daya tahan pangan. Bayangkan kalau petani-petani itu sudah nanam padi, banyak kamu lihat semua petani. Mereka capek sore pulang. Kamu lihat pinggiran rumahnya dia, di halaman dia kosong, paling punya tanaman-tanaman aja nggak ada. Kenapa nggak di sekitar halaman dia itu tanam, kemudian ada ember-ember gitu diisi padi? Kan dia punya nilai tambah, berarti dia punya sawah, tapi dia juga punya sawah dalam bentuk ember. Banyak rumah petani yang kamu lihat, terutama di desa-desa itu kan kosong kan halamannya kan. Betul nggak? Paling tanaman-tanaman gede, rambutan, apa ini, itu. Tapi banyak yang nggak dimanfaatkan rongga-rongga antara tanaman besar itu dengan padi di ember. Sayur di ember, tanaman obat. Pernah nggak kamu jalan-jalan ke desa atau melihat ada rumah petani yang dipenuhi oleh ember-ember dengan tanaman-tanaman yang seperti itu? Pemikiran seperti itu kenapa nggak kamu tularkan ke mereka? Hidroponik, membuat laporan yang disusun dengan hidroponik dari pralon yang ditingkat. Membuat pupuk yang sederhana dari kotoran. Pupuk itu ada 2, pupuk basah, pupuk kering. Pupuk kering dibakar sudah jadi pupuk basahnya kamu hilangkan airnya, plastiknya dipisahin, kemudian diperes airnya dari kebasahannya, kemudian kamu campur dengan katul. Ada yang pernah dengar katul nggak? Apa katul? Ayo, cepet. Ayo dong ngomong, apa katul?
Apa Runifa? Katul itu apa? Nah, yang dari daerah malah nggak ngerti katul. Iya. Ayo, tahu katul nggak? Kalau orang tua ada di sebelah itu kamu tanya, nah katul itu apa mah? Itu apa ngomong? Ngisim-ngisim ke, ngadu-adu teko daerah ning gone Jakarta, nang ngone stan sekolah ditakoni wong Jakarta katul malah orang ngerti. Orang ngerti katul? Katul itu apa? Makanan ternak. Dedek, itu katul. Dedek itu katul. Aku campur katul sama ragi, diuplek, kayak banyu terus ditaruh di tempat yang ada saringannya. Tinggal segini, saringannya di bawah segini, ini ada longgar sini, sini kasih selang. Biar netes, 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 ini jadi pupuk yang hebat. Aku tak tambahin mana. Terus gimana pestisidanya? Oh bisa. Kalau itu menghasilkan 10 botol, kamu bagi 6 untuk pupuk, 7 untuk pupuk, 3 untuk pestisidanya. Caranya gimana pestisidanya? Pestisidanya yang 3 gelas ini dicampur lagi dengan apa? Terasi. Terasi, kata dia. Terasi, garam, ada daun-daunan lagi, ono daun cimbukan segala macam. Itu nanti jadi pestisida. Terus digodok. Pupuk yang tadi, pupuk itu jadi 10 botol, dipisahin 7, 3. Terus pupuknya yang 7 ini, tambahin lagi biar sehat. Tanamannya apa? Tambah gula Jawa. Gula Jawa karo jahe. Pupuk rambut digodok. Jadilah, kasih pewarna untuk membedakan. Yang pestisida warnanya apa, yang pupuk apa. Udah makjos itu. Coba. Wong kota ini, saya bukan wong desa yang bolak-balik delok sawah gitu loh. Kalau di Jogja saya melek dari belajar. Bikin tanaman obat. Empon-empon, jahe, kunir, segala macam tanaman daun-daunan. Pegagan. Godong pegagan ini dilalap. Makanan pakai apa? Pakai burger, loh, godong kamu biasa makan burger kan ada daunnya selada, ya kan? Salad itu, ganti itu daun pegagan. Pegagan itu apa? Anti pikun, loh, bikin kecerdasan pikiran. Gondong jambu nong, itu kamu gantiin, itu gantinya salad kalau kamu nggak bisa nanam salad. Jambu itu yang muda, daun jambu muda, daun sirsak yang muda itu sehat, gitu loh. Saya bilang Indonesia nggak bisa, kamu wah, ini adalah menjaga keseimbangan alam namanya. Pernah nggak sekarang saya tanya para petani-petani itu mikirkan itu? Begitu dia samping sawah, tapi dia juga saya punya sawah padi lah kata di rumah di ember-ember. Padi kan bisa dijual. Saya punya tanaman tomat. Nih, lihat tuh. Wisopo coba, kamu lihat tuh siapa itu? Nyangkul itu siapa? Saya cuma ditemani sama itu, tukang saya yang kaos kuning itu ya. Ini den bagusnya, Ndoro Bayi, ya kan? Nyangkul ini. Saya kasih contoh kamu, supaya saya nggak bilang omdo. Kita bisa membuat Indonesia makmur, syaratnya harus kreatif dan aktif. Halaman rumah kita bisa dirubah jadi sawah mini dan menghasilkan lahan nggak perlu luas. Ini yang 3x2 sama 2x2. Ini direktur 3 perusahaan ini, yang macel ini. Sing macel ini. Sing macel ini bosnya 3 perusahaan. Ya, yang pernah sekolah di luar negeri. Sing macel ini loh, ya kamu delok iki sing kaosiren iki.
Yang macul sing kau sirung ini sekarang ada di depanmu itu, ya kan? Ada di layar TV ini sing macul ini. Apa kamu pikir saya gengsi gitu? Iya, Dul. Gengsi. Gengsi itu kamu buang jauh-jauh. Ini loh, dan bagusnya Ngarso. Walau itu anaknya Nabi lah, bapakku Ismail. Ini. Berikutnya loh. Loh, kita bisa kok menanam padi di ember. Oh, aku nggak caping. Apa saya malu sama pegawai saya? Wah, dia lihat bangga itu malah. Wah, bos saya tiba-tiba jadi petani. Oh, nanam padi di ember siji-siji ini padinya nggak sejumput. Kalau kamu lihat petani-petani nanam padi kan sejumput gini, aku enggak, sawah tadi satu-satu saler. Tapi hasilnya banyak. Satu padi di ember ini kalau menghasilkan butir minimal 700-800 butir padi, itu kamu udah berhasil. Oke? Jadi kalau saya jalan-jalan di sekitar ini, padi di ember ini, kerikil-kerikil ini malah sehat. Di mana ini? Di desa mana ini Pak Gatot? Gue lihat desa Ciputat. Nenggone Bali View ini. Itu perumahan-perumahan bagus, tetangga saya orang asing, Bu. Gitu loh. Glenn Verdi itu tonggoku itu. Berapa rumah lalu dia meninggal. Surya Saputra ya tonggoku. Ini nih, kayak gini, bukan di desa ini. Lihat. Tapi kamu tahu nggak hasilnya saya berapa nih? Satu ember ini. Kalau kamu tahu. Satu ember saya paling sedikit menghasilkan bukan 800, Mas. Bukan 700, 800. 1.800 butir. Dan itu cuma berapa ember? Yang lainnya rata-rata 2.000 sampai ada yang 2.300 butir. Dari satu ler tadi. Ini ember ini bawahnya nggak bolong ya. Ini ember-ember yang dipakai bangunan itu, tukang-tukang bangunan. Sing telung atusan regane piro ya kan. Ember itu. Ini prosesnya, Mas. Ini yang bisa ditularkan kita. Inilah pengabdian masyarakat. Bayangkan kalau kita semua petani kita punya sawah tapi juga punya padi di ember. Berapa ketahanan pangan yang kita hasilkan. Kita tidak perlu yang namanya impor padi dari Thailand. Kalau yang namanya perumahan KPRBTN, ya, yang luasnya mungkin sekitar 120 atau 100, terus di bagian belakangnya dibuat tingkat, ya, terus di bagian atas sudah dakannya dibuat bertingkat begini, tanam padi kira-kira 100 ember. Setiap 10 ember atau 20 ember, nggak usah 100 ya, 50 ember. Kiri kanannya ditanam lagi ember dengan tanaman tomat. Naik lagi satu truk tomat, ini tomat, cabai, BTN itu ya, rumah BTN. Jadi jangan ngomong dengan alasan nggak punya, rumah saya sempit Pak Gatot, Allah. Bergetes itu. Yang penting buat kamu karya, ember, nanam padi, nanam tomat, nanam cabai, jahe pun kalau perlu, gitu loh. Coba. Ini dan bagusnya Ngarso ini lagi panen cosim. Ya kan? Oh, panen cosim, kailan, kacang panjang, timun. Ini menanam pokcai di bekas air minum aqua dan diletakkan di Palong Tegal. Ini bawang, pokcai, bawang merah, selada air di Palong Tegal tuh begitu tumbuh kayak gini nih. Ayo, nyenengkan kan? Selada airnya enak tau ini.
Ya, sanggup nggak kamu bisa buat ini di daerahmu? Kudunya, bahasa Indonesianya kudunya. Kudunya kamu itu sanggup, anak muda. Mungkin di contoh nih wong tua ini, kudunya. Kacang panjang, kailan, ya kan? Aneka tanaman sayur, terong, ini bawang, daun bawang, bawang merah di Pralon Tegak. Bawang merah ini Pralon Tegak. Lihat jelas nggak kamu? Kelihatan nggak? Kelihatan? Jagung aja saya tanam, Mas. Jagung. Jagung aja saya tanam. Nih, wortel, kemangi, wortel, lombok loh, semene ini ada lombok hitam, lombok merah. Itu sakarepmu. Harga cabai mau 100.000 sekilo. Aku panen. Kita bagi sedikit-sedikit akhirnya jadi bukit. Gitu loh. Ini lagi sari putih di Pralon sirkulasi. Pralon. Bawahnya ini pupuk cair. Harga pompane cilik mung 50.000 pompane. 75 lah paling yang bagus. Kamu tancepin di listrik, udah jalan sendiri. Airnya mengalir ke bawah, naik lagi, mengalir ke bawah, naik lagi, dinaikkan oleh pompa. Muter aja udah diemin aja, tinggal pergi. Aku kan yang Jogja ya udah dewe oke. Yang penting pompanya nyala. Oh tak tinggal lu mau ya sakarep gitu. Oh, ini sawi putih ya, Pralon. Ini adalah pengabdian masyarakat. Contoh bagaimana kamu mau ini, ada nggak ini kaitannya dengan sila-sila Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Kamu menghadap Tuhan, mohon segala macam permohonan. Kamu diberi cara berpikir seperti ini. Semua ini karena Allah. Tanaman ini tumbuh karena Allah. Kemanusiaan yang adil beradab. Kamu bisa berikan ini untuk orang lain. Tanpa harus orang lain itu bayar kepada kamu. Pengetahuan itu kamu tularkan, itu yang menciptakan rasa kemanusiaan sesama manusia. Kamu peduli dengan orang lain. Persatuan Indonesia, kamu bisa gujuk antara mereka. Kemudian sering dialog. Piye? Tanaman padi di embermu, urip ora. Kita diskusikan. Gitu loh. Kerakyatan adil kita musyawarahkan. Wah kalau gitu kita kembangkan dong. Gitu loh. Aku praiku mau 2 minggu nang Jakarta. Wis aku turun kalau kowe ning kono kan ana lahan. Digawe wae tanaman sing ngene Pralon ya. Soalnya aku libur teko maneh ngerti kalau saya libur. Kamu ciptakan itu, tularkan itu kepada anak-anak generasimu. Nongko ini. Nongko ini bijinya kecil banget. Manisnya bukan main ini kalau udah gede. Ini nyisore ini apa? Bawahnya sistem multiguna bertingkat. Bawahnya apa? Lele. Piye. Lele ini. Lele bawah nih. Berarti lele airnya disirkulasi kan sehat bekas kotorannya lele. Jadi kalau kamu makan lele di rumah saya itu pasti dijamin sehat. Panganannya orang mau cemplungan, ngerti orang cemplungan? Panganan lele kue jijik kan kamu makan lele kan? Lele saya terjamin makanannya. Ini 3 tingkat ini coba. Selada, ini pokcai. Blimbing pendek, mangga pendek, mangga. Saya gedang kayak gini pepaya 9 ini. Ini kedondong yang saya pegang. Juga ada musim seorang lebih banyak itu kedondong. Blimbingnya sehat.
Berbagai tanaman bisa kita tanam. Kamu harus berani mengucapkan dan menindaklanjuti. Katakan pada dirimu, saya bisa melakukan. Saya mampu melaksanakan. Ya. Kamu harus mampu melaksanakan. Gimana caranya? Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Iya. Jadi jangan kamu merasa nggak bisa Pak Gatot, susah. Ketika kamu belum menyoba, jangan sekali-kali mengatakan bahwa tidak bisa. Katakan belum bisa. Kalau belum bisa, itu berarti apa? Berarti kamu mencoba untuk menjadi bisa. Tapi kalau kamu mengatakan tidak bisa, ya sudah berhenti. Wes ngarit aja. Ngarit rumput kan. Ojo dadi sarjono. Jangan sekali-kali mudah kamu mengatakan belum, tidak bisa Pak Gatot. Sangel. Wangel Ustaz. Kalau mendengar kata-kata orang seperti mengatakan gitu. Wah, lah kok koyo ini? Kok belum bisa? Jangan kata-katakan tidak bisa, tapi belum bisa. Belum bisa membuat kamu jadi bisa. Ya? Ingat, belum bisa membuat kamu menjadi bisa. Jadi di sini saya ingin mengatakan pada kamu bahwa hidup itu adalah bisa. Sekarang saya katakan lagi, ini ada lagi. Saya tidak tergantung, saya berani mewujudkan mimpi saya membantu kehidupan masyarakat di sekitar saya. Saya tidak tergantung pada selembar kertas. Iki jasaku rapopo, iki jasa biasa. Saya berani jujur. Melakukan, mengerjakan, menularkan, saya segera mengerjakan. Bukti nyata dari pengabdian saya kepada masyarakat. Saya mahasiswa, bisa bermanfaat bagi lingkungan masyarakat bangsa dan negara saya. Itu yang harus kamu lakukan. Permasalahannya berani nggak? Jadi kita Pancasila tidak hanya berbicara tentang apa? Teori. Kita tidak hanya berbicara tentang slogan-slogan ini loh Pancasila, memang enggak. Buktikan. Implementasinya itu apa? Ini salah satu. Waktu ada mahasiswa asing kuliah di rumah saya. Ya. Jadi kalian nanti tahu gitu. Ada mahasiswa asing kuliah di rumah saya. Udah lihat gambarnya? Udah lihat belum? Sudah, Pak. Nah. Ini yang kuning ini teko Londo, Belanda. Yugoslavia, pecahan Yugoslavia. Ini Somali, Afrika. Ini yang cewek ini peserta Olimpiade triathlon. Dari negara mantan Yugoslavia, ini Hongaria. Bapaknya dokter gigi, ibunya dokter. Waktu akan pulang dijemput sama bapak ibunya. Ini Pakistan. Sing lemu iki dari Mali. Wangger lampu mati, dia orang guyu bingung kamu bisa ketabrak sama dia. Semakin gelapnya kulitnya, ya semakin hitamnya. Ini dari Uzbekistan. Ini dari Somalia. Jadi ada yang dari Malaysia, ada yang dari ini. Dia ini yang dari Uzbekistan ini pernah kontak saya.
bahwa dia ingin mendirikan rumah makan Indonesia di sana. Ini sawi putih yang dipegang. Ya, makin tua kelihatan putihnya ini nanti sawi. Tuh. Malah ada yang latihan meditasi kayak Wong Jawa. Sarah itu. Mereka ngaku. Ini lihat padi. Ini yang dari Malaysia ada. Yang dari Vietnam. Ini yang gelombang pertama dulu. Ya. Mahasiswa ini. Nah, ini gelombang kedua. Setiap mahasiswa kuliah di rumah saya ajari tentang budaya Indonesia dan pelajaran yang paling penting, yaitu apa? Pancasila. Nih, mereka bawa buku pelajarannya Pancasila nih. Foto di atas yang nomor 2 ini. Nih, buku saya tentang Pancasila. Ini gelombang kedua, mungkin banyak. Dari Vietnam, ada dari Jerman, dari Prancis, dari Australia. Oh, ada yang dari Malaysia, berarti Indonesia. Oh. Aku ngajari nganggo iki. Pakaian apa iki? Ayo. Pakaian apa iki? Langkon. Coba. Ini saya ceritakan kamu rangkaian dari peristiwa kehidupan saya, bagaimana saya ngajar mahasiswa. Di rumah saya ini bagian belakang tadi, ini di pendopo tadi. Yang duduk-duduk itu di pendopo. Ya. Jadi yang duduk-duduk ini di pendopo. Ini di pendopo ini. Pendopo belakang rumah saya itu, latar belakangnya tanaman. Mereka juga belajar gamelan. Di kampus coba. Jadi kita berpikir bagaimana hidup kita ini kalau kita berarti bagi orang lain. Bagi banyak pihak. Bukan cuma sekedar teori. Teori itu kamu baca. Tapi kamu kupas, kalau perlu kamu kembangkan. Slide yang saya berikan itu kamu kembangkan pengertiannya. Nah, kamu kembangkan menjadi apa? Menjadi lebih berkembang lagi. Ini tadi, ya. Bagaimana mereka dari Afrika, ada dari Yugoslavia, Jerman, Swiss, ada dari Amerika, Australia. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Saya ngelihat di kampus, tanah-tanah kosong itu saya sedih. Kalau di antara lorong-lorong itu ke sana, pinggirnya ditanami dengan selada, aduh, enak banget. Selada ditanami itu kan bagus. Tanami bayam gitu loh. Iya kan? Dibuat sekelompok ditanami jahe. Coba apa kampus stan tidak tambah hijau royo-royo bagus. Biarkan yang namanya penjaga itu tukang nyapu itu nanti yang menikmati. Pagar itu ditanamin apa? Daun sirih. Kamu bayangin kampus kamu kayak gimana coba? Kamu duduk di bawah pohon-pohon yang gede itu, terus kamu lihat sekelilingmu ada tanaman selada, ada peralon-peralon tegak, tanaman bawang. Biarkan yang merawat itu adalah tukang-tukang itu. Panennya biarkan dia yang pegawai tanam ngapain ikut nimbrung kayak gitu. Untuk kehidupan, untuk memberi kesejahteraan yang nambah, gajinya dia kecil.
Coba, apalagi yang cuma honor. Biarkan dia hidup dari tanaman-tanaman itu. Itu namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini pengabdian masyarakat. Siapa bilang Pancasila nggak bisa? Makanya saya tantang kalau ada dosen yang berbicara yang lain-lainnya, buktikan kamu bisa apa. Latar belakang saya nggak ada pertanian. Nggak ada. Dan saya tidak tahu mengenal pertanian. Saya uang dari kecil yang kota. Saya sudah ngerti saya jenenge tanduran ya apa nandure. Wangel buat saya nggak kebayangkan gitu. Tapi ketika kita diberi Tuhan, saya mohon pada Tuhan, begitu ya sholat atau apapun, dan Tuhan memberi petunjuk, kamu harus melangkah. Inilah yang saya ceritakan minggu lalu, kenapa saya dulu berambisi pengen ke kedokteran, ternyata grand design Tuhan membuat saya harus berada pada sisi yang lain. Coba sekarang saya bisa ngomong soal pertanian, perkebunan. Bayangan kalau saya dulu jadi dokter, nggak mungkin ngajar kamu aja, nggak mungkin. Tapi inilah karena Tuhan memberikan suatu kehendak. Maka kalau kamu sholat, itu bagaimana kamu, ya Tuhan bagaimana saya bisa memberi kepada orang lain. Tuhan berilah aku kesempatan untuk selalu dapat memberikan yang terbaik dari diriku, untukmu Tuhan, untuk sesama manusia, bangsa dan negara ini. Universal ini. Tidak peduli kamu dari agama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan, kejawen, Dataisme, tidak ada masalah. Oke, ada yang mau kamu tanyakan? Silakan. Ayo, kita ngobrol-ngobrol kan? Nanti kalau kurang waktunya, boleh nanti malam, besok malam boleh kita ngobrol. Kamu tanya tanaman, tak lihatin semua nanti tanaman saya. Ya, boleh. Kan kalau nanam, kan tadi berarti ke praktiknya itu disuruh nanam gitu ya? Enggak. Disuruh nanam. Itu kan hanya contoh. Oh. Praktek dalam kehidupan masyarakat jangan kamu terus nanam padi. Ini bagian dari rangkaian pengabdian masyarakat. Lah sekarang kamu pulang ke desa, kamu ngumpulin teman-temanmu, ya, teman-teman itu kamu kumpulin, terus kamu ajak ngobrol, kamu dakwah, pakai istilah dakwah. Kamu ceritakan, ini pengalaman saya kuliah di STAN. Saya punya menteri adalah Bu Sri Mulyani. Dia itu ketat bagaimana mengatur keuangan negara menjadi baik. Jadi kalau kamu ngeritik aja sama pemerintah, kapan? Coba lihat. Sebelum kamu kemukakan kepada teman-teman desa, kamu pakai laptop, kamu rekam pembangunan yang sekarang ada. Jalan tol, jembatan yang nggak ada, tadi sekarang ada. Semua perbatasan sekarang Indonesia itu adalah hebat. Kalau dulu perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan, di Papua, dengan Papua Nugini, itu kalau orang-orang pengen beli barang, itu orang Indonesia perginya ke perbatasan sana, beli barang yang bagus. Mau foto-foto karena lihat apa, perbatasan kita jeleknya bukan main. Sekarang, bahkan perbatasan dengan Kucing atau dengan Brunei atau di sana Kalimantan itu, melihat hebat banget perbatasan kita. Maka orang Malaysia yang piknik ke sini, barang-barangnya komplit. Nah itu kamu ceritakan, ini loh Indonesia sekarang. Itu bagian juga dari pengabdian masyarakat. Ya Azhar ya. Ya jelas. Jadi nggak harus nanam kamu. Ini salah satu contoh aja. Salah satu contoh kemudian saya tularkan kepada masyarakat desa. Dan akhirnya mereka ketularan kan. Saya mengadakan eksperimen nanam padi di Cianjur 2000 meter, di Sukabumi 2000 meter, di Nggodean juga, di teman saya Jogja juga. Akhirnya berkembang. Sekarang kamu lihat banyak berita-berita orang nanam padi di ember, nanam padi di pralon. Kamu baca nggak di koran?
Padahal saya ini berapa puluh tahun yang lalu saya lakukan, 10 tahun yang lalu lebih. Sekarang orang, terutama ada pandemi ini, orang bergairah jadinya nanam padi, di ini, nanam apa aja, di peralon, sayur. Ini salah satu penularan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian lain adalah apa? Kamu menceritakan tentang fakta yang sebenarnya. Bukan berarti kamu itu contohnya Jokowi, bukan, jangan keliru. Tapi kamu didik mereka supaya mereka tidak menjadi apa orang radikal, orang yang bisanya cuma ngeritik karena dipengaruhi oleh orang-orang lain. Supaya mereka berpikir, jangan kamu terus begitu kamu ngomong gitu, maka kamu harus milih Jokowi. Bukan begitu. Tidak. Kamu berikan fakta ini loh Indonesia sekarang, saudara-saudaraku. Coba kamu sekarang kalau ke Jakarta, kamu kalau mau naik motor atau kalau mau naik mobil lewat jalan tol udah singkat. Di sekitar kita kan sudah ada bendungan, ini loh, sehingga kita nggak kekeringan. Ini merata di seluruh Indonesia. Jembatan di Papua, Sungai Membrono dulu itu bambu, buah lebar padahal sungainya. Sekarang jembatannya bagus. Ini kamu tularkan. Makanya kenapa saya sering dalam BA itu memberikan, ini loh, kemajuan bangsa kita. Kamu sering, nah itu kumpulkan gambar-gambar itu. Itulah jadi model kamu untuk menceritakan di desa tentang apa? Ini loh kemajuan bangsa ini. Ya. Ini loh kemajuan bangsa ini, saudaraku. Ke saudara-saudara kamu di desa. Ya. Itu bagian daripada contohnya. Jadi nggak harus selalu kamu saya suruh nanam ngikutin saya ya. Jadi ngerti aja ya. Jadi itu ya maksudnya ya. Jadi tidak terpaku bahwa tugas masyarakat, kalau sekarang bagi saya kamu dapat tugas dari saya apa? Untuk minggu ini, karena memang harus ada. Coba sekarang saya pengen kamu membuat suatu, ya nggak usah panjang-panjang, boleh 34 atau sampai 5. Bagaimana kamu mengimplementasikan Pancasila dimulai dari lingkungan kamu, keluarga kamu, dan lingkungan kamu sekitar. Mulai Pak RT aja, se-RT aja. Kamu amati lingkungan kamu, apakah kami hidup saya sederhana kok Pak Gatot, kami gini, dan kami mengadakan ini, antara hubungan keluarga kami dengan saudara, dengan tetangga bagus. Kemukakan itu cerita. Mulailah cerita dari diri kamu sendiri. Itu tugas kamu. Gampang kan? Udah gitu kamu dengan lingkungan di masyarakat kamu, di sekitar lingkungan saya minimal 1 RT lah. Kebetulan Pak RT-nya apa desa ya boleh, Bapak Lurahnya itu baik, turun ini mengimplementasikan kehidupan penuh gotong royong. Kalau orang lagi bangun rumah semuanya ikut. Saya butuh itu. Kalau kamu 30 orang ini dari 30 daerah, berarti saya ingin tahu laporannya daerah itu bisa baik atau enggak. Itu tugas dari saya. Kamu membuat suatu tulisan sederhana. Pengabdian ya, implementasi pengabdian masyarakat. Apa? Menganalisa kehidupan kamu dimulai dari ada keluarga kamu. Keluarga kamu punya kepedulian ya. Kamu jujur terus yang kemukakan. Kalau misalnya maaf bukan. Kalau keluarga kamu adalah keluarga yang terkucil karena kamu kaya atau apa, ya kemukakan, nggak apa-apa. Nanti kamu kasih komentar di akhir. Apakah contoh kehidupan seperti ini baik atau tidak? Tulisan sederhana, bahwa kami sekeluarga, Bapak adalah pegawai negeri dengan kehidupan yang sederhana. Tetapi kami mempunyai semangat hidup, kami punya perencanaan hidup ke depan adalah begini. Adik saya sekolah di sini, saya kuliah di sini. Ibu saya guru, penuh pengabdian. Ini kamu menceritakan tentang keluarga diri kamu pertama kali. Yang saya perlukan adalah lingkungan keluarga kamu. Kemudian yang kedua adalah lingkungan kecil di sekitar kamu. Nggak usah satu kota. Misalnya kamu di Kediri, saya nggak butuh cerita kamu sekediri, tidak. Satu lingkup yang sederhana aja. Kalau kamu di desa kamu atau di pedukuhan kamu atau RT kamu. Saya pengen melihat kamu bagaimana mengamati RT kamu. Kamu tuh peduli nggak sih sebenarnya?
Dan apa ya keinginan kamu untuk anak muda di daerah situ? Memang Pak Gatot di daerah sini ini kebetulan yang paling menonjol adalah keluarga kami. Anak-anak yang lain cuma lulusan SMA menganggur. Nah, kalau kamu menulis seperti ini, apa solusi kamu? Kamu membiarkan teman-teman kamu nganggur. Padahal di situ ada lahan yang banyak yang kosong. Makanya saya keturkan, bisa kita tambah nanti dialog nanti malam atau besok malam, gimana prakteknya. Masih cukup waktu kan ini untuk ini kan. Ini adalah contoh pengabdian. Pengabdian yang saya pikir adalah supaya kita tahu. Kalau kamu mau niru kayak saya bercocok tanam, silakan aja. Kalau kamu menganggap bahwa kamu punya, atau kamu punya keahlian, saya ingin mengajarkan ini untuk pengabdian pada masyarakat. Saya ingin membuat apa? Tenaga air, listrik dari tenaga air. Kamu buat kincir. Kasih buktinya, foto. Bagus kalau kamu pakai ada foto. Nih Pak Gatot, saya mengajari anak muda untuk bikin kincir. Jadi kita sekarang desa kami tidak gelap lagi. Kita bisa menciptakan lampu walaupun dengan sederhana, dengan cara seperti ini. Dan mereka sangat senang. Oh kan. Saya memberikan penyuluhan, nggak usah malu-malu Mas. Ngomong sama guru kalian. Kalau guru di SD situ, Bu, saya ini berkeinginan untuk memberi contoh tanaman padi ini loh, seperti dosen saya. Kalau kamu nanti ketemu guru kamu itu di SD, kamu butuh telepon, bawa HP, telepon saya. Pak, ini saya sekarang ada di SD saya, mau mengadakan penyuluhan tentang ini. Saya kemukakan bahwa ini tugas sekolah atau apa-apa gitu. Ini guru saya pengen kenal dengan Bapak. Telepon HP saya, nanti saya yang akan telepon. Ngomong sama guru kalian. Guru SD kalian. Bagaimana kalau di SD itu dibuat tanaman padi di ember, sehingga anak-anaknya itu setiap satu regu dijatah tanaman 5 ember, apa 10 ember, terus giliran setiap hari ngasih air. Jadi beri pelajaran pada anak-anak sekolah itu, ini loh yang kamu makan. Aslinya dari ini, dari padi. Jadi kita mendidik langsung itu anak-anak. Ini loh yang namanya jahe, ini loh yang namanya cabai. Kalau dari SD anak-anak udah diajarin itu, dan itu kamu yang ngajarkan memberi penyuluhan itu ke SD. Jempol. Saya bisa memberi nilai aktivitas itu AA semua. Bisa nilainya di atas semua. Makanya kalau saya ada nilai bagus, Pak Gatot memberi nilai murah ini gini, oh saya bertanggungjawabkan. Jadi kamu nggak usah ragu. Lakukan aja, jawab juga lakukan, jangan jawab singkat-singkat. Ya, kalau ada ujian saya itu jawab kupas semua. Nanti kalau ada yang bilang, oh saya bertanggung jawab itu, dia layak dapat nilai segitu. Ya. Jadi kalian juga harus tangguh. Ya, jangan hanya kalian terpaku kepada apa? Ya tadi. Nah, ngono kayak kok yo jadi bingung gitu loh. Ya kan? Kamu datang nih besok tiba-tiba ke SD kamu, Pak, saya ini kan ini Pak, saya dapat tugas saya pengabdian masyarakat. Saya pingin Pak menularkan ini tanaman seperti gini. Bila berkenan enggak Pak? Kalau Bapak ragu Pak, ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen saya. Saya kuliah di STAN. Ini dosen saya Pak. Kontak nomor telepon saya akan telepon dan saya akan ngobrol dengan guru kalian. Itu namanya langsung pengabdiannya. Atau apapun, nggak tanaman ya apa, kamu ingin saya bisa memberikan penyuluhan nggak Pak kepada anak-anak di SMP ini atau SMA. Senang apa pengertian Pancasila dalam arti sederhana. Bagaimana mengetahui keagamaan ini. Jadi kamu sebagai juru dakwah,
Kamu nggak ada surat, tidak. Saya ini perintah langsung ini loh Pak, seperti di sini langsung ini Pak. Ini harus spontanitas Pak. Ini spontanitas saya. Kalau Bapak tidak percaya, ini dosen saya. Jadi saya siap, telepon saya suatu waktu. Ya, itu namanya praktek langsung. Nggak usah pakai teori-teorian, ya kan? Kerja. Nah. Hidup itu indah kalau kamu bisa melakukan sesuatu. Ibu-ibu, kamu yang perempuan, kumpulan ibu-ibu atau anak-anak muda, kamu kumpulkan kalau kamu kemampuannya dalam bentuk pengajian, dalam pengajian itu jangan diajari enggak. Pentingnya kita sebagai wanita-wanita ingin yang mendukung tentang ini. Kalau kamu punya pekerjaan yang kamu membuat sederhana, misalnya irigami, ya kan? Oh, kamu bisa punya ide membuat mainan kertas. Anak-anak muda itu kumpulkan, kamu ajari, kamu foto kirim. Nah, itu sudah praktek langsung itu. Ngajari kamu. Atau kamu ajari masak, aku punya resep masakan. Ibu-ibu, mari kita tanam jahe di pot. Loh, Mbak, Mas, yuk tanam sehingga kita kalau sakit dapat langsung dari itu. Daripada cabai mahal, yaitu kita tanam cabai di pot. Coba. Ayo, apa yang terjadi kalau gitu? Ya. Sebentar, saya mau ke portal sebentar. Nanti daripada ntar kita jangan ini nggak saya tutup. Cuma anu aja, saya ngisi portal dulu. Bentar. Oke. Ya, yang penting saya ke portal itu kan laporan, supaya jangan sampai kita kasihkan ngomong saya lupa laporan ke portal. Waduh, jadi buka manual jadi setengah mati itu laporannya. Pakai buka manual laporan. Ya jadi itu. Kita masih ada waktu dikit ya. Tapi boleh aja kalian mau nambah 5 menit atau 10 menit. Jadi intinya itu. Jadi udah jelas ya, Azhar ya? Gimana Azhar? Udah jelas? Sudah, Pak. Nah, jadi bukan hanya nanam. Oh, kamu mau nularkan tanaman ya iso kok. Apa kamu iseng-iseng di sana terus ngajarin anak SD itu daripada kena pandemi terus kamu ajarin buat apa gitu loh. Tapi kamu dengan protokol kesehatan, saya ingin supaya karena ingat ya, dalam suasana pandemi ini banyak orang yang stres. Banyak anak-anak sekolah juga stres sehingga mereka kehilangan kepercayaan diri. Justru karena itu dibutuhkan beberapa relawan untuk memulihkan mereka. Kamu lihat, banyak anak-anak sedih, pengen ketemu teman-temannya, rindu dengan gurunya, mereka nggak bisa. Akumulatif ini secara psikologis merusak jiwa. Kamu sendiri merasakan kan? Bayangkan kamu nggak ketemu teman-teman kamu. Nikmat nggak itu buat kamu?
Kamu sendiri ngerasakan kira-kira gimana? Oleh karena itu saya mencoba melakukan apa? Edukasi ke kamu, saya memberi ruang untuk kamu bertemu. Kamu keluarkan unek-unek kamu. Kamu keluarkan kejengkelan kamu. Daripada nanti menumpuk dalam diri kamu, akhirnya kamu jadi frustasi sendiri. Sekarang tuh yang dibutuhkan adalah bukan bagaimana kamu sekedar untuk bisa tetap bertahan, tapi bagaimana kamu tetap kreatif di tengah pandemi ini. Bukan sekedar kamu hidup, ya udah pokoknya aku, yang penting aku kan nggak ketularan asal di rumah aja, udah tenang. Terus kamu di rumah ngapain? Banyak hal bisa dikerjakan. Saya bisa melukis, bisa apa aja, bisa nulis, atau diskusi. Tapi jangan sampai kita, maraknya adanya kelompok-kelompok radikal dan sebagainya. Ketika jiwa kamu sekarang sedang kosong, kamu lagi kosong ini, nggak ngerjain apa-apa, nggak ada aktivitas apa-apa, terus kamu dapat undangan. Kalau sudah undangan bertatap muka, undangan ini melalui WA, kamu diskusi akhirnya melalui WA, kamu dirusak, kamu dipengaruhi ini gara-gara kamu gini, ini gara-gara pemerintah yang brengsek. Pemerintah tidak menyelesaikan. Apa kamu lihat pemerintah nggak kerja? Kamu kalau dulu presidennya bukan Jokowi, nah ini merusak namanya, kayak gini nih. Ini kamu tahu nggak? Pandemi ini adalah hukuman dari Tuhan, azab yang diberikan oleh Tuhan kepada pemerintah Indonesia yang zolim, misalnya begitu. Emang negara lain nggak ada yang namanya COVID? Kamu baca di koran ini pagi ini, lihat ini ya, di koran, saya rajin kalau baca koran langganan saya ya. Saya dari mulai Minggu, Senin, coba. Terdapat kekerasan daring kepada perempuan. Ini adalah karena kosong jiwanya di rumah, dipengaruhi dengan pinjaman di ini, terus dilakukan kekerasan terhadap. Vaksin program khusus ideal. Dan coba, negara-negara lain sudah menambah pertama. Tantangan beradaptasi, kolaborasi. Bagaimana sekarang kita bisa kolaborasi, beradaptasi dengan pandemi? Itu adalah tugas kamu. Sebagai agent of change. Agen perubahan, sebagai generasi muda. Kamu harusnya tidak akan membiarkan ini terjadi. Indonesia terjadi rusak. Banyak orang lamun sekarang. Yang biasa ngisi togel, gak bisa ngisi togel, ya kan? Ini gak bisa ngisi togel, mau keluar gimana aja, Pak. Diunek, murang-muring dewe akhirnya. Ya kan? Biasa nongkrong nih warung kopi berjam-jam, murah iso, ayo. Akhirnya mulutnya nggak bisa ngoceh. Karena mulutnya nggak bisa ngoceh, biasa ngoceh, mulutnya nggak bisa ngoceh. Gimana coba? Mingkem ya enak, loh. Ini yang harus jadi tugas kamu. Nah, tugas kamu gimana? Ya ini tanggung jawab kamu besar. Kalau saya mulai ada dengan cara apa? Segera tularkan kebaikan, apapun kebaikan itu. Belajarlah sekarang kamu jadi juru dakwah, bukan juru dakwah sekedar agama. Ini dakwah tentang kebenaran dengan fakta-fakta yang ada di tanah air kita. Kamu buka yang namanya portal-portal semua tentang ada nggak kemajuan, gimana kamu buka situs. Ini kemajuan di Papua, apa aja yang letak. Papua sekarang maju. Sebenarnya kamu di Jakarta kamu buta tentang Papua. Coba kamu buka semua portal. Jalan tol di sana, Papua udah punya jalan yang begitu bagus. Ini kamu tularkan. Jalan-jalan di sekitar kamu di Jawa, di Sumatera. Kamu tularkan ini loh, Indonesia sekarang ini. Ini jauh sekali. Bukan berarti saya ingin mendewakan Jokowi atau kamu ingin tidak. Saya hanya ingin kamu belajar sportif. Jokowi juga sudah selesai kok, nanti nggak jadi presiden lagi. Tapi jangan kamu rusak ketika dia akan menyelesaikan programnya. Apakah itu monopoli orang-orang lagi? Enggak, perempuan juga bisa.
Karena ibu-ibu ini kan yang paling susah kan, yang paling nyinyir kemarin kan ibu-ibu juga. Jadi kan repot kan. Bagaimana kamu mengajarkan bagaimana ibu-ibu kita sekarang menjaga? Beranilah kamu, walaupun kamu masih muda, kalau kamu ngomong sama orang-orang yang sudah tua, nggak apa-apa. Jangan segan-segan kalau apa yang kamu katakan itu adalah kebenaran. Woi bocah ini sore kok ngajari aku, mboten ngaten Pak, gitu loh. Kalau perlu ini juga adalah diskusi intim kamu dengan bapak dan ibumu. Kalau bapakmu nanti bentak, wah ini semangat melu wong tua ngajari. Nun sewu Pak, mboten ngaten. Terangkan dengan bahasa yang terukur di depan orang tua kamu. Saya ini diajari tentang bagaimana untuk mengemukakan kebenaran. Ini loh Pak, yang ada yang saya peroleh dari saya ini sekolah. Bapak membiayai saya untuk sekolah. Yang saya peroleh dari sekolah itu ini. Kalau nanti ada pertanyaan yang mungkin kamu nggak bisa jawab, ada pertanyaan yang teknis atau apa, mungkin dalam diskusi itu berkembang sehingga kamu merasa senang karena orang tua kamu menanggapi, oh anakku ini ternyata diajak diskusi gini bagus, dan kemudian ada pertanyaan dari orang tuamu yang nggak bisa mungkin kamu jawab, telepon saya. Miss call aja, nanti biar kalau saya yang telepon nanti. Kamu bilang, Pak, ini orang tua saya, ini nomor teleponnya Pak, bisa nggak? Saya akan telepon. Rana ya, dosen kayak gini ya. Anda nggak dosen kayak gitu. Ayo, ya nanti saya yang telepon nanti. Akan ngomong gitu loh. Kamu ngobrol dengan Pak Kepala Desa, kebetulan ada logika-logika yang demi kemajuan, demi kemenangan. Pak, ini kebetulan dosen saya juga. Apakah Bapak berkenan kalau saya perkenalkan dengan dosen saya? Miss call ke saya akan telepon. Saya mau malam kek, mau apa, ada kamu telepon jam 8 malam, 9 malam, HP saya tetap saya nyalain. Ya, mungkin agak tersendat kemarin dosen saya karena tidak mainan cucu saya jadi agak loncat-loncat ini gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya akan telepon. Miss call aja, saya akan telepon. Ya. Tapi begitu saya telepon mungkin kamu jawab duluan. Nanti kalau langsung itu bingung lah desa kamu. Saya akan telepon. Jadi bukan kamu yang telepon. Nanti biar pembicaraan itu pakai pulsa saya. Dan saya buka kesempatan selebar-lebarnya. Atau lewat WA, kita bisa diskusi. Intinya adalah, saya ingin kalian mendapatkan pendidikan yang terbaik, ilmu yang terbaik. Oke, saya tunggu ya, kita tutup kuliah ini. Kita udah 7 menit, 6 menit lewat. Oke, kalau ada yang kurang puas, silakan nanti tanya ya. Saya udah memberi kalian peluang. Ayo, siapa yang mimpin doa? Izin Pak. Ya, silakan, Anda. Baik, sebelum menutup perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih. Sukses, ya. Selamat untuk kalian semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Haji.